Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Di kuliah subuh kita pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan keharusan bersedekah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dalam hadis yang wasallam. Sedekah itu lebih luas dibandingkan dengan infak. Kalau infak itu sifatnya harta. Jadi harta yang setiap harta yang kita keluarkan, khairan kana am syarran, apakah itu untuk kebaikan atau untuk keburukan, itu namanya infak. Karena orang-orang kafir pun juga disebutkan di dalam Al-Quran, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta mereka itu untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Jadi itu infak yang ada hubungannya dengan harta. Nah, adapun sedekah itu lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan harta saja. Pada dasarnya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Karena sedekah itu sendiri seakar dengan kata sidqun. Sidqun, sedekah itu artinya benar. Karena orang sering kalau baca Quran terakhirnya ditutup dengan kalimat sadaqallah, gitu ya. Maha benar Allah. Jadi orang yang bersedekah itu artinya adalah orang yang menunjukkan, yang membuktikan tentang kebenaran imannya. Nah, jadi setiap kebaikan itu hakikatnya adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talq. Termasuk di antara kebaikan itu adalah ketika engkau bermuka manis di hadapan saudaramu. Itu juga dinilai sedekah. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kita sampaikan sebelumnya, kullu sulama min bani Adam 'alaiha shadaqah, bahwa setiap ruas tulang anak Adam itu harus ditunaikan sedekahnya selama matahari masih terbit pada hari itu. Nah, ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah yang bisa dilakukan itu. Dan di antara contoh-contoh itu ada yang bernilai wajib,
juga ada yang bernilai sunnah. Karena hakikatnya semua kewajiban dan semua yang sunnah itu adalah sedekah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'dilu bainal itsnain sedekah. Engkau berlaku adil terhadap dua orang atau terhadap dua pihak, itu bernilai sedekah. Nah, jadi yang pertama, contoh sedekah yang diberikan oleh Nabi itu adalah berlaku adil. Dan berlaku adil itu hukumnya wajib. Terutama berlaku adil bagi para hakim. Hakim yang memutuskan perkara terhadap orang yang punya perkara di pengadilan. Dan ini kalau hakimnya tidak adil, maka akibatnya fatal. Akan ada salah satu pihak yang terzolimi pada akhirnya. Sehingga di antara rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang masalah puasa, di ayat yang terakhir sekali itu, dan ayat ini sering tertinggal, sering terlupakan gitu. Baik itu dalam syarahnya maupun waktu imam membaca ayat itu, kadang-kadang ayat ini tertinggal. Padahal ini bagian daripada masalah puasa itu. Ending dari puasa kita itu di ayat ini sebenarnya. Pengendalian diri untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu dengan cara yang batil. Sehingga saking semangatnya gitu, saking ambisinya untuk mendapatkan itu, akhirnya dibawalah ke pengadilan. Gimana caranya, pokoknya saya harus dapat ini. Masalah bukti, masalah pendukung, pokoknya dibuat-buatlah, yang penting ini dapat. Nah ini, maka di posisi yang seperti ini, hakim itu harus wajib bagi dia untuk bersikap adil terhadap setiap orang yang berperkara. Jadi untuk bersikap adil ini berat. Ya, bersikap adil ini berat. Karena apa? Karena bisa jadi seseorang yang memutuskan perkara itu, satu dia punya kepentingan, yang kedua dia berada di bawah tekanan. Kalau punya kepentingan seperti itu tadi contohnya ini. Wah, ini loka ini. Ada perkara ini. Nah, kalau mau berhenti maka berlakulah KUHP kan, kesini uang habis perkara. Nah, ini terjemahan orang-orang dusun ya. Jangan pakar hukum jangan marah dengan saya nanti kalau ada di sini kan. Nah, kan begitu banyak orang lagi itu tuh kasusnya itu. Sini uang habis perkara. Nah, itu namanya memutuskan perkara atas latar belakang kepentingan namanya. Ada juga yang memutuskan perkara atas dasar tekanan. Kamu kalau tidak menangkan yang ini, atau kamu kalau tidak hukum yang ini, siap-siap aja kamu kelak campai ke pulau terpencil situ. Nah, orang takut jadinya kan, takut non job jadi akhirnya kamu nanti. Nah, akhirnya ya sudah mulailah membuat keputusan yang tidak adil, dan ini haram hukumnya. Nah, bagi siapa yang bisa bersikap adil, maka pahalanya sangat besar. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was-shalah was-shadaqah." Maukah aku beritahukan kepada kalian ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan salat, dan dibandingkan dengan sedekah harta. Apa itu? Qalu bala, para sahabat menjawab, tentu saja kami mau wahai Rasul. Qala islahu dzatil bain, yaitu ketika kamu bisa menyelesaikan
di antara dua pihak yang sedang berperkara dengan cara yang adil. Mengapa? Yaitu tadi, karena ini berat, kemudian butuh skill, ya, butuh keahlian khusus. Termasuk misalnya untuk menyelesaikan ini dua orang yang sedang bermasalah ini, datanglah ngadu misalnya dengan tokoh masyarakat, siapa? Ngadu dengan Pak RT misalnya kan. Ini kan Pak RT harus punya apa namanya itu, punya keahlian ini nih. Bagaimana caranya yang ini tidak tersinggung, yang ini juga bisa menerima. Akhirnya cari selahnya gini, set, akhirnya mereka berdamai. Jadi tidak sembarangan orang pacak yang buat seperti ini nih. Makanya pahalanya jadi besar gitu. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama adalah berlaku adil. Termasuk adil terhadap anak, ya. Adil terhadap anak itu dalam hal apa? Contohnya adalah dalam hal pembagian harta misalnya. Ya. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir. Dia mendapatkan ada bagian jatah khusus dari ayahnya, Bashir. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain tidak dapat. Nah, terus istrinya tahu, istri bukan istri Nu'man, ibunya gitu kan. Ibunya Nu'man ini, istri dari Bashir ini tahu. Mulai agak janggal perasaan dia kan. Terus dia tanya, memang harta ini harta si Bashir, memang harta dia kan, dia mau ngasih sama siapa terserah dengan dia memang. Cuma dia merasa agak janggal. Lalu nanya, apa yang kamu lakukan ini Rasul tahu enggak? Sudah beritahukan kak? Sudah diberitahukan atau belum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Bashir menjawab, belum. Kalau begitu tanya dulu, jangan sembarangan. Akhirnya ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kasusnya begini. Lalu beliau bertanya kepada Bashir, anakmu yang lain kau berikan enggak? Tidak ya Rasul. Nah sekarang begini, jadi ini namanya keahlian ini tadi kan, ini namanya keahlian. Nabi berdiplomasi gitu. Beliau bertanya, kamu senang enggak kalau seandainya semua anak-anakmu berbuat baik kepadamu? Kalau semua anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Ya tentu saja senang wahai Rasul. Kalau kamu senang bahwa semua anak-anakmu berbakti kepadamu, maka berlaku adillah engkau kepada mereka. Jangan yang satu dikasih, yang lain tidak. Akan muncul kecemburuan nanti. Nah kalau sudah kecemburuan seperti ini, ya namanya kecemburuan itu kan sifat hati. Sifat hati itu enggak susah untuk memaksakannya gitu. Susah untuk mengendalikannya gitu. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu hakikatnya adalah bahwa dalam segala hal kita harus bisa untuk berlaku adil, dan berlaku adil ini adalah merupakan sebuah kewajiban dan pahalanya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang dalam hal binatang tunggangannya, dalam kendaraannya. Mungkin ada yang rusak, macet misalnya kan, lalu kamu bantu, kamu perbaiki kendaraannya itu. Kalau ibarat dulu itu kan unta, nah untonya ini tidak tegak misalnya kan, mana caranya merayu unta ini bisa pacak tegak ya. Nah, itu kamu bantu dia, fatahmiluhu 'alaiha, atau kamu bantu untuk menaikkan dia di atas kendaraannya itu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kalau seandainya dia punya barang bawaan, maka barang bawaannya itu kamu bantu untuk naikkan. Ibarat kita ada orang nak naik angkot, ini barang bawaannya banyak nih kan. Nah, sambil lewat, ya sudah singgah sebentar, naik. Naik Bu. Nah, kita naikkan. Maka yang semuanya ini adalah sedekah kata Nabi. Semuanya ini bernilai sedekah. Nah, hadis ini, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mentalitas daripada orang yang beriman itu adalah suka menolong. Itu intinya itu.
Mentalitas orang yang beriman itu suka menolong, dan menolongnya itu tanpa pamrih. Kalau menolongnya pamrih berarti orang upahan namanya itu. Ya kan, kalau upahan itu kan dia nolong memang, tapi ada upahnya. Nah, itu lain kasusnya itu. Ini memang menolong ya menolong. Hal-hal yang sifatnya ringan-ringan seperti ini dia bantu tanpa pamrih. Orang tidak mengucapkan terima kasih pun juga tidak masalah. Sebagaimana di surat Surat An-Nur. La nuridu minkum jazaa, surat ini ya, Al-Insan ya, surah Al-Insan. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak berharap balasan dari kalian. Ucapan terima kasih pun juga kalau kamu tidak mengucapkan tidak masalah. Yang penting bagi saya adalah membantu, selesai. Urusan balasannya nanti cukuplah Allah yang memberikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Tapi jangan tolong menolongnya itu dalam perbuatan dosa dan dalam hal-hal yang sifatnya melampaui batas. Ya. Kalau koperasi itu sebenarnya kalau bahasa Arabnya apa? Ta'awun juga sebenarnya. Ta'awun. Ya. Nah, tapi kalau sudah ngandung riba di dalamnya, itu bukan alal birri wat taqwa lagi namanya, tapi sudah masuk dalam perkara alal ismi wal udwan. Nah, maka ta'awun itu ada dua, ada ta'awun dalam kebaikan pun juga ada ta'awun dalam dosa. Nah, yang diperintahkan itu adalah ta'awun dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang menyelesaikan urusan saudaranya, maka nanti Allah akan menyelesaikan masalahnya. Ya kan, manusia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu kita nggak punya masalah sekarang, tapi siapa tahu untuk untuk perjalanan yang akan datang kita nggak tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Lalu bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu? Kita bantu kepada zat yang mengizinkan terjadinya masalah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pancing dulu. Nah, ini pancing dulu harusnya itu. Mancingnya bagaimana? Ketika ada orang punya masalah, ketika ada orang yang punya hajat, maka kita bantu dia. Maka suatu saat insya Allah Allah pun akan gerakkan orang lain untuk membantu masalah kita, menyelesaikan hajat kita. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi di dunia wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi prinsip orang beriman itu kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Nah, beda kalau di kantor-kantor. Mohon maaf ini ya, ini contoh kecil saja. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Urusan kecil aja ini itu, misalnya ngurus surat keterangan misalnya, ngurus kartu apalah gitu. Sudah ditandatangan oleh atasannya, seret, dah turun suratnya. Nah, kalau sudah turun, menyelesaikannya kemana lagi itu? Bagian stafnya itu, bagian stempel kan. Datanglah kita ngambil surat ini. Pak, mau ngambil surat apa? Surat ini kemana? Oh ya, saya periksa dulu. Oh ini sudah di tangan sama Bapak nih. Cuman tulis stempelnya belum ada ini. Saya cari dulu ya. Dicari-cariin, enggak ketemu itu stempelnya itu. Enggak ketemu itu. Ini belum ada ini. Nantilah datang lagi ya. Tolonglah Pak, ini udah kasih 50.000. Buka laci. Nah ini stempelnya nyelip. Dia nampak dari tadi nih. Itulah mato nih kalau lah kabur. Nah, mato lah kabur nian matonya kelak tuh. Itu ya. Kenapa rupanya ceklek selesai. Nah, itu kan. Ini bukan rahasia umum nih kan? Ini bukan rahasia umum. Semua orang udah pada tahu gitu kan. Itu bagi yang mempersulit, bagi yang
mempersulit. Tapi bagi yang mempermudah, insya Allah semuanya lancar. Ya, bagi yang mempermudah, sedekah buat dia. Selain memang itu sudah jadi kewajibannya untuk melaksanakan tugas, berpahala. Kan pahala itu kan ada dua, Pak. Pahala kan cuma dua. Satu melakukan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Lah ini kan perintah ini, melakukan kewajiban. Setiap kewajiban yang kita laksanakan itu pahala. Sama dengan sholat. Sholat kan kewajiban. Kalau orang melakukan kewajiban, rumusnya apa? Apabila dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti ini pahala ini. Ya, pahala. Memang sudah jadi tugasnya untuk melakukannya. Selanjutnya yang ketiga, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Nah, ini lebih ringan lagi ini. Nah, kalau yang ini yang sunnah jadinya. Ya, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu pun juga bernilai shadaqah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah banyak. Sesuai dengan kondisinya masing-masing kita mengucapkan itu. Jangan salah pasang pula kan. Ya, sesuai dengan kondisinya. Apa diantaranya? Yang pertama misalnya mengucapkan kalimat basmalah. Basmalah itu istilah. Satu istilah ketika seseorang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mengucapkan Bismillah itu sudah sedekah sebenarnya, sudah berpahala, sudah dianggap kita mulai membayar hutang-hutang, bukan bayar hutang ya yang itu tadi menunaikan kewajiban sedekah dari setiap ruas tulang yang ada di tubuh kita ini. Kapan membaca Bismillah? Secara umum mengucapkan Bismillah itu adalah ketika kita memulai sesuatu yang baik. Kullu amalin dzibalin lam yubda bi basmalah fahuwa aqta, kata Nabi. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan bacaan Bismillah maka akan terputus dari keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan itu, maka mulai dengan Bismillah. Contohnya apa? Mau makan bacanya apa? Bismillah saja. Bismillah. Nah, kalau soal ada doa misalnya kan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau mau dilanjutkan ya silahkan. Nah, kalau dari sisi hadisnya kan memang dhaif ya. Tapi kalau kita mau lakukan ya untuk dapat keberkahannya tidak masalah. Tapi yang sahihnya adalah jangan lupakan bismillah. Jangan Allahumma barik lana fima razaqtana dibaca tapi bismillahnya tidak dibaca. Karena bismillahnya itu yang ditekankan itu. Insya Allah makannya jadi berkah. Minumnya pun juga seperti itu. Minum jadi berkah. Ya, cara minum yang bagus itu gimana kata Nabi? Pertama, ini gelas pegang nih. Bismillah. Satu teguk dulu. Satu alhamdulillah. Bismillah lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada tuh baru Bismillah. Tenggaklah sampai habis. Nah, itu contoh minum yang sesuai dengan sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, termasuk yang lain-lain juga. Kita mau keluar dari rumah, bismillah juga. Ya, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semua bismillah. Ketika mau berwudu, bismillah. Bismillah saja, bismillah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan maka hendaknya awali dengan membaca bismillah. Kemudian apalagi dengan membaca ta'awudz misalnya, ini juga termasuk kalimat thayyibah. Ta'awudz itu bacaannya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan? Yaitu membacanya adalah ketika satu membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'an
fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu sudah siap untuk membaca Al-Qur'an, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pada saat kapan lagi? Pada saat dimana kita merasa gundah, seolah-olah kita diganggu oleh syaitan, atau kita khawatir kalau kita diganggu oleh syaitan, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi kalimat thayyibah yang lainnya? Kalimat thayyibah yang lainnya adalah istirja. Istirja itu kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan membacanya itu? Ketika dapat musibah. Ini umum ini ya. Ketika dapat musibah. Ya, yang baca siapa? Ya orang yang dapat musibah yang baca ini. Yang baca ini adalah orang yang dapat musibah. Kalau kita yang mendengarkan, kita nggak ada hubungan apa-apa ini, nggak ada hubungan apa-apa. Mendengarkan ada orang dapat musibah. Ini bacaannya lain nanti. Ya, nah, nanti sampaikan di bagian yang kelima ya. Kemudian apa? Tasbih. Kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu adalah kalimat subhanallah. Ya, subhanallah. Kapan kalimat subhanallah diucapkan? Yang pertama ketika kita mendengar Allah direndahkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Nah, Allah dicaci, dihina gitu. Maka kita mengatakan subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci, subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Ya, subhana rabbika rabbil izzati, Rabb yang maha perkasa, Rabb yang maha mulia, amma yasifun, dari segala macam sifat yang mereka ucapkan itu. Kemudian kapan lagi? Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, nah, itu juga subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, tapi itu milik kita, anak kita punya apa namanya itu barang misalnya kan, kita kagum sekali, maka ucapannya adalah masya Allah. Mengagumkan itu adalah masya Allah, bahwa ini terjadinya adalah atas kehendak Allah. Ya, termasuk juga kalau kita melihat punya orang lain juga, ya, melihat keindahan itu dan diiringi dengan doanya itu apa? Tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Supaya apa? Supaya nanti tidak dikhawatirkan. Ini kadang-kadang kan ada, kalau kita melihat ada sesuatu yang menakjubkan yang dimiliki oleh orang lain, apakah mungkin penampilannya, kemudian ilmunya dan lain sebagainya, lalu kita kagum gitu, tapi tidak mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat masya Allah, tabarakallah, maka ini dikhawatirkan nanti dia terkena penyakit ain. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh kecemburuan yang dimunculkan oleh mata kita, iri namanya, hasad. Nah, itu dimanfaatkan oleh setan dan itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan dia jadi sakit. Kalau harta, bisa menyebabkan harta itu jadi rusak, gitu ya. Nah, maka diiringi dengan masya Allah, tabarakallah. Yang selanjutnya apa lagi? Tahmid. Alhamdulillah. Kapan mengucapkan alhamdulillah? Yang pertama adalah ketika kita mendapat nikmat. Udah umum ya? Sudah umum. Kalau kita mendapat nikmat, maka bacaannya adalah alhamdulillah. Sudah makan, bangun dari tidur, alhamdulillah. Apa makan? Ya, turun dari kendaraan, alhamdulillah, sampai selamat. Itu alhamdulillah. Ya, jadi ya hal-hal yang seperti ini Bapak dan Ibu kelihatannya memang sepele gitu kan, cuma sekedar baca alhamdulillah, tapi jangan salah, ini efeknya besar ini, ya, efeknya besar. Kalau tidak salah kemarin sudah sempat disinggung sedikit kan, itu orang yang mendapat nikmat lalu dia tidak mengucapkan alhamdulillah, khawatir nanti nikmat itu berhenti jadinya. Ketika misalnya
bisa merasakan rasa manis, manis, alhamdulillah. Nah, kalau enggak alhamdulillah gimana? Khawatir nanti kita enggak boleh makan manis lagi, minum yang manis lagi. Asin misalnya kan, ibu-ibu misalnya masak, pas kita makan, rupanya keasinan. Harusnya cuman ucapnya itu. Harusnya alhamdulillah, bukan marah-marah. Mana ceritanya ini asin ini? Bukan, baca alhamdulillah. Artinya apa? Lidah kita masih bisa merasakan asin. Masih alhamdulillah, itulah kalau enaknya itu. Cuman apapun kondisinya masih alhamdulillah itulah. Alhamdulillah, masih terasa asin. Kalau tidak, khawatir nanti kita tidak boleh makan asin lagi karena darah tinggi. Kena darah tinggi, tidak baca makan asin lagi gitu. Ya, jadi ketika kita mendapat nikmat maka bacaannya adalah alhamdulillah. Atau ini yang tadi nih yang saya sebutkan, ketika kita mendengarkan ada orang lain dapat musibah, yang dapat musibah kan orang, bukan kita kan. Artinya apa? Alhamdulillah kita selamat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, kalau kamu mendengarkan ada informasi bahwa saudaramu yang sesama beriman mendapatkan musibah, maka hendaklah engkau mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka fi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang engkau alami. Tapi jangan di depan orangnya ngomong tuh, pacak dilemparnya gitu kelak. Maksudnya itu diam-diam. Ya, dari satu sisi memang itu musibah, tapi buat kita alhamdulillah bukan kita yang kena itu. Jadi masih kita memuji Allah. Dan bahkan kalau untuk level tingginya Bapak dan Ibu, level tingginya ini, kalau Khalifah Umar bin Khattab, jangankan orang lain, nyodewek kalau dapat musibah baca alhamdulillah. Karena memang bunyi hadisnya kan seperti itu sebenarnya kan. Ada Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang terjadi dengan hambaku? Dia anaknya meninggal wahai Rasul. Terus apa yang dia ucapkan? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Istirja tadi itu memujinya itu apa? Alhamdulillah berarti kan. Alhamdulillah. Itu kalau bunyi hadisnya kan seperti itu. Kalau begitu kata Nabi, ubnu laha baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Kalau begitu bangunkan baginya sebuah rumah di surga, sebuah istana di surga, dan beri nama istana itu dengan nama Baitul Hamdi. Bukan Baitul Hamdi yang di situ. Di mana Baitul Hamdi? Ada ya? Bukan yang itu maksudnya. Memang istana yang ada di surga itu. Ya. Nah, jadi ini dipraktekkan oleh Khalifah Umar. Jadi kalau beliau dapat musibah, apa adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan musibah kepadaku satu bukan dua. Masih alhamdulillah itulah. Allah memberikan musibah kepadaku satu bukan dua. Allah berikan musibah itu kepada hartaku bukan pada jasadku. Allah berikan musibah itu pada duniaku bukan pada agamaku. Itu kata beliau. Tapi ini levelnya tinggi, Pak. Kalau level kita innalillah aja lah untung. Ya, itu pun dikit kan. Orang kalau dapat musibah ngeluh dulu pertamanya itu. Kalau tidak nangis ngeluh dulu. Lama-lama kelak baru ingat zikir gitu kan. Baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru lama baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seharusnya itu di indas sadamatil ula, pada hentakan yang pertama itulah harusnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mengucapkan tahmid itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Begitu juga dengan takbir, dengan apalagi tahlil. Kalau takbir Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ya, di antaranya adalah untuk menyemangatkan orang, itu Allahu Akbar. Melihat sesuatu yang mengagumkan juga Allahu Akbar. Atau kita naik jalan yang menanjak, itu bacanya juga
Allahu Akbar. Kalau jalannya menurun, subhanallah. Jalannya mendatar, alhamdulillah. Jalan naik, Allahu Akbar. Kan itu ya. Nah, itu diantara kalimat kapan mengucapkan Allahu Akbar. Tahlil pun juga, la ilaha illallah. Kapan? Dalam rangka untuk menegaskan tauhidnya kita. Ucapkan la ilaha illallah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal ya. Sahabat Bilal ketika dia disiksa dalam rangka untuk menegaskan tauhidnya itu, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Atau setelah solat juga banyak kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau yang ini kayaknya jarang yang tahu. Padahal sebenarnya ini hadisnya yang sahih itu yang ini sebenarnya. Ya. Nah, ini hadis sahih ini. Imam Syafi'i malah beliau merekomendasikan itu kalau bisa itu ucapkan dengan suara yang bukan suara yang lantang, bukan dijaharkan bacaannya itu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Nah, itu diantara zikir-zikir yang diucapkan setelah salat gitu. Kemudian hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Kapan? Ketika kita menghadapi beban yang sangat berat. Ya, terasa berat betul beban kita, maka jangan lupa bahwa kita punya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian kalimat istighfar, astagfirullah. Kapan? Ketika kita sudah melakukan kesalahan atau itu dijadikan sebagai zikir. Juga dibaca setelah sholat. Intinya sebenarnya istighfar itu kapanpun kita baca silahkan. Tidak nunggu harus berbuat dosa dulu baru baca istighfar. Malah istighfar itu perbanyak baca supaya dapat nikmat. Ya buktinya apa? Nabi SAW tidak berbuat dosa kan? Tapi beliau mengatakan apa? Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ah marrah fil yaum. Beliau enggak berbuat dosa, tapi aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali dalam setiap harinya. Padahal dosa apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, mengapa? Karena istighfar yang beliau ucapkan ini bukan karena dosanya, tapi dalam rangka untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kalimat salam, yaitu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kapan? Ketika kita bertemu dengan seseorang, ucapkan assalamu alaikum. Bukan jangan hai bro, enggak ada pahalanya. Kalau kecuali assalamualaikum maka ada pahalanya. Memasuki rumah, assalamualaikum. Kalau kita baca assalamualaikum ketika kita memasuki rumah, maka setan-setan yang ada di rumah bakal tunggang langgang semua itu, bakal keluar semua. Assalamualaikum. Itu diantara cara memagari rumah itu apa? Dengan kita mengucapkan salam. Masuk rumah, ada atau tidak ada orang, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, kemudian kapan lagi salam? Ketika kita menyelesaikan sholat. Sholat tidak sepanjang apapun kalau tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak selesai-selesai itu namanya itu. Penyelesai dari sholat itu adalah assalamualaikum. Nah inilah Bapak dan Ibu, termasuk juga nasihat itu pun juga termasuk dalam bagian kalimat thayyibah. Lewat dari jam 6 lah 5 menit. Nah insyaallah nanti kita lanjutkan lagi yang lainnya. Sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan dulu? Pak, silakan Pak Rahmat. Yang ada aktivitas lain, tidak apa-apa Pak ya. Terima kasih. Ada beberapa yang saya tanyakan Ustaz. Yang pertama mengenai masalah sedekah. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Kemudian apakah kita boleh meniru sifat Rasulullah itu? Karena ketika Rasulullah diberi sedekah, kemudian diberikan kepada sahabat. Apakah sedekah itu kesannya merendahkan bagi penerima ataukah tidak? Bagaimana kalau kita diberi sedekah oleh orang lain, sedangkan yang memberi sedekah itu misalnya kategori ekonominya lebih di bawah kita? Bagaimana sikap kita yang baik? Kemudian yang kedua masalah berbuat adil, Ustaz.
Kita ini pada umumnya sudah menjadi orang tua semua dan ada anak-anak, dan ini ada pengalaman dari keluarga yang lain. Ketika orang tua itu berpesan kepada anaknya agar ketika nanti membagi waris sesuai dengan hukum Islam, tapi anaknya tidak menerima atau bahkan memprotes, karena merasa tidak adil begitu ya. Itu bagaimana ya seperti itu, dilema bagi orang tua. Maaf, ini yang nomor 3 ada saya tambahkan karena juga masih menjadi kerisauan bagi saya. Di dalam kamar mandi atau WC itu kan dilarang menyebut nama Allah, Ustaz. Ketika kita mau berwudu tapi tempat wudunya ada di kamar mandi, kita menyebut nama atau basmalahnya itu sebelum memasuki kamar mandi. Sedangkan mau masuk kamar mandi juga ada doanya berlindung kepada Allah dari setan misalnya. Nah, itu pelaksanaannya, prakteknya, amalannya bagaimana? Sebelum masuk kamar mandi baca basmalah, kemudian ta'awudz, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, ada 4 sebenarnya yang saya catat, tapi tolong diingatkan nanti ya. 4. 1 dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima sedekah. Padahal dalam kondisi-kondisi tertentu beliau miskin, tapi dalam kondisi tertentu juga beliau orang terkaya di dunia. Kalau boleh bilang seperti itu ya. Orang terkaya. Mengapa ya? Karena beliau pernah berinfak 200 ekor unta sekaligus, Bapak dan Ibu. Riwayat kan pernah diceritakan ada seorang miskin datang kepada Nabi, "Ya Rasul, bantu kami ya Rasul." "Mengapa?" "Saya, anak, istri saya sampai siang ini belum makan ya Rasul." "Nggak ada yang bisa kamu." "Nggak ada lagi ya Rasul." "Ya sudah, kalau begitu itu ada jatah ghanimah buat saya. Ada 200 ekor unta. Kamu ambil 100. Jangan yang besar galau." Kira bahasa gitu kan. Pokoknya yang sewajarnya lah. Ambil 100, kau pakailah untuk keluarga. Satu waktu itu 100. Baliklah orang ini tadi. Balik dia cerita dengan kawan yang lain. "Lemak ni kan kau dapat ambo hidup. Sama hidup kita ni." "Ya kalau situ baiklah situ. Datang ke mana?" "Ya Rasul, ya Rasul, sama saya dengan dia." "Ngapa dia dapat saya dah?" "Ya sudahlah, bilang 100 lagi itu nah." Habis. Itu kan? Habis. Jadi artinya Nabi juga kaya sebenarnya, gitu kan. Maka wajar kalau beliau tidak terima sedekah. Ya, beliau juga miskin. Mengapa seperti itu? Karena Nabi itu harus bisa jadi contoh untuk semua. Harus bisa jadi contoh untuk semua. Contoh bagi orang kaya, juga contoh bagi orang miskin. Makanya semua sifat kemuliaan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun beliau tidak terima sedekah, walaupun itu waktu beliau berada dalam kondisi miskin, itu adalah kekhususan. Memang kekhususan namanya. Beliau tidak terima sedekah, beliau juga tidak terima zakat. Sehingga ketika ada kurma, kan rumah beliau itu kan jadi baitul mal gitu kan, tempat mengumpulkan harta-harta zakat itu kan. Ketika beliau tertidur di rumahnya itu, lalu apa ini? Tengok, nah kurma itu kan, jadi tempit, dimakannya. Setelah dimakan baru ingat, astagfirullah, jangan-jangan ini adalah kurma zakat. Padahal beliau miskin waktu itu. Jangan-jangan ini adalah kurma zakat. Akhirnya tidak pacak tidur semalaman gara-gara 1 butir kurma. Orang duit korupsi 1 tas nyantai kayaknya udah. Tidak masalah. Ini Nabi gara-gara satu biji kurma cuman. Ya, akhirnya beliau. Kenapa? Karena memang beliau nggak boleh makan harta zakat, dari sedekah, dari zakat nggak boleh. Itu kekhususan, Pak. Ya, kalau kekhususan tuh ya nggak bisa kita tolak, namanya kekhususan. Sebagaimana halnya Nabi, istrinya juga lebih dari 4 kan, itu kekhususan namanya. Nah, lalu kita mau seperti itu juga ya nggak bisa, karena ini khusus untuk Nabi, karena beliau menikah itu perintah dari Allah. Kau nikahi sendiri, jadi nikahinya gitu. Nah, jadi ini kekhususan. Lalu apakah sedekah itu merendahkan? Itu kan, merendahkan orang yang menerima sedekah? Ya tidak. Bukan bermaksud untuk merendahkan, karena memang itu perintahnya. Persoalan nanti orang yang diberi itu dia merasa direndahkan, itu persoalan dia.
Itu persoalan dia. Kenapa? Itu sudah jadi haknya sebenarnya. Kita ingin memberikan haknya. Kalau dia nggak mau terima, ya sudah nggak apa-apa, kasih sama yang lain. Kita yang memberikan bukan bermaksud untuk merendahkan. Justru kita ingin memuliakannya dengan kita menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini harta yang sampai ke tangan saya ini bukan semuanya buat saya. Ada sebagiannya yang dititipkan oleh Allah kepada saya untuk diberikan kepada orang yang seharusnya untuk menerimanya itu. Orang yang mana? Wallahu alam, tidak tahu. Pokoknya siapa yang dapat di tangan dia berarti itulah milik dia gitu. Jadi bukan merendahkan namanya. Ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi adil, tentang adil terhadap masalah warisan tadi Pak ya. Nah, masalah warisan. Orang tuanya meminta supaya kalau dia meninggal nanti harta dibagikan sesuai dengan hukum waris, tanpa diminta pun wajib. Tidak harus ada statement dari orang tua, tidak harus ada statement dari siapapun. Pembagian harta setelah seseorang itu meninggal wajib menggunakan hukum waris. Surat An-Nisa ayat 11, nanti dilanjutkan di ayat 13 dan ayat 14. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini hukumnya adalah wajib. Wajib dari siapa? Wajib dari Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha tahu dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Itu sudah bijak Allah. Kok kebijakan Allah mau dilawan? Kebijakan siapa lagi yang lebih baik? Tidak boleh. Allah lebih tahu tentang itu. Karena harta itu Allah yang kasih gitu. Kemudian di ayat 13-14 maka Allah menegaskan tilka hududullah, inilah batasan-batasannya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan dia akan kekal di dalamnya. Inilah yang disebut dengan kemenangan yang besar. Orang sukses itu kapan? Kalau dia sudah berhasil menginjakkan kakinya di surga, itu sukses, tidak bakal keluar lagi itu. Nah, tapi kalau masuk neraka masih ada harapan keluar. Kalau surga tidak lagi. Ya. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa yang menantang Allah dan Rasulnya, yang bermaksiat, yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasannya Allah, yudkhilhu naron. Satu, kata Allah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dua, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Tiga, walahu adzabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Apa yang menghinakan dia itu? Harta yang dia ambil inilah nanti yang akan mengazab dia. Kan hina jadinya itu. Yang harusnya harta itu membuat kita jadi mulia, tahu-tahu harta itulah yang akan mengazab kita. Itu menghinakan namanya itu. Ya, jadi dalam persoalan harta ini memang agak sensitif. Ada beberapa orang lah ya datang ke rumah itu konsultasi tentang itu masalah-masalah warisan, masalah ini segala macam. Ada yang datang bawa surat malah. Ini surat dari orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anaknya berkasus ini tadi kan. Kalau nanti surat judulnya itu surat hibah. Bukan wasiat, Pak. Judulnya surat hibah. Ini yang makanya perlu kita belajar agama ini kan. Karena nggak tahu agama akhirnya kacau jadinya. Judulnya surat hibah. Saya bertanda tangan bahwa ini segala macam. Apabila nanti saya meninggal dunia, kalau apabila nanti saya meninggal dunia berarti namanya wasiat. Tapi kelanjutannya lagi nih. Judulnya tadi surat hibah, tapi lah dua ini. Judulnya hibah, bunyinya wasiat. Apabila nanti saya meninggal dunia, maka harta yang saya tinggalkan dibagi secara rata kepada anak-anak saya.
Nah, kalau harta yang saya tinggalkan berarti itu namanya apa tuh? Warisan. Orang lah ninggal, kalau lah ninggal warisan namanya itu. Wasiat, kalau wasiat bukan kepada ahli waris. Wasiat itu kepada yang bukan ahli waris. Itu wasiat. Anak angkat misalnya, bapak angkat, orang tua angkat tuh, itu bukan ahli waris itu. Maka berikan wasiat supaya dia dapat jatah ini kan. Kan ninggalkan dia dapat jatah apa ini sebenarnya nih. Nah, supaya dapat tadi buatlah wasiat. Nanti kalau saya ninggal tolong kasih dengan si anu itu sekian misalnya. Itu namanya wasiat. Kalau hibah, judulnya hibah. Hibah itu serah terima harta ketika masih hidup. Lepas dari tangan dia waktu hidup itulah dibagi-bagi. Ini kamu yang ini, kamu rumah, kamu kendaraan, kamu tanah yang di situ. Selesai. Ah, yang ini untuk saya nih. Ah, ini saving buat saya. Nah, itu namanya hibah. Jadi harus duduk ini apa statusnya dulu gitu kan. Jadi tidak boleh. Nah, kalaupun misalnya dipaksa-paksa juga, ya sudahlah, daripada ribut-ribut, turuti keinginannya, tapi dia konsekuensinya dia nanti yang akan menanggung apa akibatnya. Ya, nah, kemudian yang terakhir apa tadi Pak? Ketika kita berwudu di dalam kamar mandi atau kamar mandinya yang ada WC-nya, ya, kan seharusnya berwudu itu membaca Bismillah. Wudu Bismillah, ya, lalu kita cuci tangan, kemudian kumur-kumur sambil beristinsyak dan istinsar sekaligus. Kumur-kumur, istinsar, masukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya masing-masing 3 kali sunnahnya. Kemudian langsung mengusap wajah, ya, tanpa baca apa-apa, langsung mengusap wajah, karena wudu itu sudah dimulai dari Bismillah sebenarnya. Kalau masih berwudunya dimulai dari apa? Mengusap wajah, berarti yang tadi nggak dapat sunnahnya namanya itu. Bukan bagian dari wudu, dianggap bukan bagian dari wudu. Masuk wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Kepala itu yang mana? Ini batok kepalanya. Nih diusap kepala ini. Dari belakang, dari depan bawa ke belakang. Ya, atau dibalikkan ke depan lagi lebih bagus, atau 1 kali lewat aja sudah memenuhi. Mengusap kepala bukan mengusap rambut. Kasihan yang tidak punya rambut nanti kan, tidak ada yang diusap. Nah, sekaligus dengan telinga. Set. Jadi 1 kali saja. Set di tempat pembuangan air. Maka baca Bismillahnya jangan dilafazkan. Cukup di hati saja. Persoalan nanti ada kita mau masuk WC, kan kita bacanya pas bukan di dalam, dari luar. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru melangkahkan kaki kiri. Kan begitu kan? Jadi masih di luar, Pak. Masih di luar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jadi setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu masuk dengan langkah. Pas sudah selesainya, Bang, sudah selesai, langkahkan kaki kanan, lalu ucapkan kalimat ghufronaka. Selesai. Itu yang diajarkan seperti itu. Waktu kita keluar dari WC, langkahkan kaki kiri lalu baca ghufronaka. Selesai. Kan sudah di luar jadinya. Nah, jadi di dalam tidak ada kalimat apa-apa yang kita ucapkan. Jadi itu penjelasan yang bisa saya berikan. Cukup lah, hampir ini. Atau satu lagi ya, lah suruh 6:08 berarti 6:18 23. Berarti duha lewat 23. Kini masih 20 berapa itu? Masih 19. Tinggal 4 menit lagi. Sekalian nanti kita sholat duha. Belum masuk, Pak. Duhanya belum, Pak. Masuk duha itu 15 menit setelah matahari terbit, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti pas matahari terbit itulah kita sholat duha, bukan. Itu terlarang sebenarnya. Kita melaksanakan sholat duha itu. Jadi syuruk yang dimaksud itu adalah nama lain daripada sholat duha. Waktunya kapan? Waktunya mengiringi matahari terbit. Setelah matahari terbit lalu kita sholat. Itu maksudnya itu. Jadi kasih jeda 15 menit. Ya, kasih jeda. Jadi bukan pas itu. Kecuali kalau setelan ininya nih memang mataharinya sudah terbit, artinya ini 15 menit setelah terbit. Walau alam ini cara nyetingnya gimana enggak tahu. Setahu saya seperti itu. Satu lagi lah, silakan. Siapa tadi? Silakan.
Satu, saya mau tanya Pak, masalah mungkin ada korelasi dengan masalah kesempatan dan hak kita seperti ini. Jadi sekarang kan ada fenomena bayana yang timbul di masyarakat itu mengenai kefanatikan dari seseorang dan mungkin masalah keimanan. Ada orang yang sudah bekerja pegawai negeri atau bekerja di swasta. Secara diam-diam dia mengundurkan diri. Padahal kesempatan itu kan sangat dicari-cari orang dan mau langka sekali masuk juga itu luar biasa. Setelah ditanya, kenapa kok kamu bisa keluar dari pegawai negeri? Katanya ini peluang ini banyak bahkan buat saya menjadi banyak membuat diri saya punya peluang untuk membuat dosa. Termasuk juga di bank, termasuk jemaah dan sendiri. Termasuk teman saya itu di daerah Mualami di sana itu jadi anggota dewan untuk mengundurkan diri karena alasannya yang sama, berdosa saya nggak kerja nggak punya dapat diri. Jadi kira-kira hal seperti itu sikap yang kita ambil dulu, apakah kita itu menyanyiakan kesempatan yang diberikan Allah, apa termasuk orang-orang yang sombong gitu, apa memang begitu ya. Apa memang begitu seharusnya gitu kan? Iya. Kedua, mengenai ada hal-hal yang hak dan bukan hak kita. Nah, diantarkan kita menjadi seorang tim sukses dari salah satu kandidat. Kemudian dengan dia berhasil, kita beri fasilitas. Misalnya ada rumah dinas yang tak terpakai, saya disuruhnya nunggu. Kemudian begitu ada kendaraan disuruhnya nunggu. Kan sebab itu posisi itu kan bukan hak kita seperti itu. Jadi apakah kita di sana ada tanggung jawab apa tidak di akhirat nanti seperti itu. Jadi apa penjelasannya? Terima kasih. Yang pertama, sampai mengundurkan diri dari satu profesi dengan alasan banyak dosa. Sebenarnya apapun profesi kita, dimanapun kita berada, semuanya ada peluang dosa. Jadi nggak ada ceritanya cari kerja yang nggak ada dosa. Apa kerja yang nggak ada dosa? Ibadah itu lah, nyepi di gunung kemarin tuh ya. Itu pun ketika protes dosa yang mana? Nah, kena cuil lahirnya urat leher aja kan. Cakiyone ya berdosa. Nah, itu kan. Jadi kalau ngitung-ngitung dosa ada semua dosa. Tidak hanya di satu ini. Jadi tekuni pekerjaannya, jangan lakukan dosanya. Itu aja rumusnya. Ya, tekuni pekerjaannya, jangan lakukan dosanya. Kalau terpaksa, ya namanya terpaksa. Ya, sungguh terpaksa kata Pak Haji kan itu. Menyanyiakan kesempatan. Nah, kecuali begini Pak, kalau memang kita merasa tidak nyaman dengan itu, ya, pertama, kalau memang betul-betul siap, silakan tinggalkan. Contohnya tadi mungkin ada yang contohnya Pak, orang yang kerja di bank, terus oh ini tempatnya riba ini, misalnya kan gitu, anggapannya begitu kan. Akhirnya sudah totalitas keluar. Kalau memang siap silakan. Ya, kalau memang siap silakan. Tapi kalau belum, maka insya Allah untuk sementara ini dimaafkan dengan catatan bahwa carilah kesiapan dulu. Sambil ini tadi, sambil apa namanya? Mau resign nama orang kata orangnya. Nah, sambil mau resign ini tadi, keluar ini tadi, maka inilah dulu apa namanya, persiapkanlah dulu kira-kira apa penggantinya nanti, karena mungkin bisa jadi kita yang siap tapi anak istri belum tentu siap Pak. Ini yang jadi masalah kan, anak istri nanti belum tentu siap. Ini kita mungkin siap, pokoknya ini saya nggak mau lagi keluar misalnya kan. Memang bagus. Ada satu kisah itu, ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka Allah akan beri dia ganti yang lebih baik. Ya. Man taraka syai'an lillah baddalahu Allahu ma huwa khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, kalau memang kita siap, cuma masalahnya ini anak istri kita sudah dikondisikan belum untuk siap. Makanya mengapa berbeda antara infaknya Abu Bakar dengan infaknya Umar? Kalau Abu Bakar infaknya bagaimana?
seluruh hartanya habis. Lalu ditanya oleh Nabi, bagaimana dengan anak dan istrimu? Kan ada anak istri kan? Bagaimana dengan anak dan istrimu? Kutitipkan mereka kepada Allah. Anak istrinya sudah siap. Tapi dengan sahabat Umar bagaimana? Bukan berarti anak istrinya belum siap, bukan. Dia memberikan setengahnya. Seharusnya kan harus sama dong. Kalau khalifah, sahabat Abu Bakar memberikan semua, ini juga semua. Katanya mau tandingan nih. Saya mau menyaingi. Kan begitu kata sahabat Umar kan? Saya mau menyaingi sahabat Abu Bakar. Rupanya tidak tersaingi juga. Nah, sahabat Abu Bakar semua diberikan, yang ini diberikan setengahnya oleh beliau. Jadi resign kalau memang itu dianggap ya bahwa ini kayaknya peluang dosanya lebih banyak, itu lebih baik sebenarnya. Cuman kita juga harus siapkan. Kayak saya misalnya sekarang nih mau berencana berhenti juga jadi guru ini. Kalau bisa beralih lah jadi penyuluh gitu kan. Jadi guru sekarang nggak nikmat lagi buat saya. Bukan jadi amal jariah lagi. Jadi dosa jariah jadinya nih. Ya. Tidak usahlah saya cerita cuman bentuknya jadi guru sekarang. Saya mau bukan jadi guru Pak. Ya. Nah, jadi itu ya. Yang kedua tadi apa Pak? Mengenai hal-hal yang menjadi pemberian yang sifat itu bukan hak kita. Contohnya. Oh yang itu tadi yang rumah dinas tadi ya. Saya jawab wallahu alam saja. Enggak bisa saya jawab. Ya, wallahu alam. Jadi apa begitu ya? Wallahu alam jawabannya. Kemudian nanti kan atasan kita yang ngasih seperti itu kan, saya jadi sukses jadi bupati saya. Sebagusnya begini, orang yang si pejabatnya ini tadi tempatilah rumah dinas, orang yang mau dibantu tadi menempati rumah dia. Nah, itu baru klop namanya itu. Jangan orang yang mau dibantu menempati rumah dinas, dia di rumah dia. Sekarang ini anggota dewannya siapa ini? Yang pejabatnya siapa? Kira-kira itu kan. Jadi bagusnya kayak gitu tuh kalau mau ininya. Tapi kalau sudah dicemplis gitu, ya jawaban saya wallahu alam, nggak tahu saya. Karena hak orang yang bersangkutan itu adalah rumah dia dan rumah dinasnya. Gitu. Ya, rumah dinas itu karena kedinasannya, bukan karena dia jadi milik dia. Nah, kalau jadi milik dia, ya silakan dia mau ngapain, mau dia sewakan, mau dia tumpangkan orang lain, mau dia berikan malah sama orang lain, itu terserah dengan dia. Kalau milik dia, ini masalahnya masalah kedinasan. Maka idealnya itu adalah rumah dianya yang ditempati oleh orang yang mau dibantu tadi. Dia tetap menempati rumah dinas, nah, gitu. Itu yang ideal menurut saya. Tapi kalau udah dibalik posisinya, wallahu a'lam. Demikian ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di sesi terakhir ya. Sesi terakhir pada pertemuan yang keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.